Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Dimas Ansari dari kelas H Fakultas Hukum. NIM saya 497. Di sini saya akan mempresentasikan minmap saya yang berjudul hak paten. Yang pertama ada pengertian hak paten. Pengertian hak paten atau hak eksklusif merupakan hak kepemilikan yang diberikan pemerintah bagi individu atas hasil karyanya dalam bidang teknologi. Selama waktu tertentu, dengan kata lain, hak ini merupakan mempersembahkan kebebasan kepada seseorang untuk menjalankan sendiri penemuannya. Kebebasan ini juga sudah dilengkapi dengan perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya peniruan oleh pihak-pihak tertentu. Hak paten dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, di mana yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua ada perlindungan hak paten. Perlindungan paten terdiri dari dua yang meliputi. Yang pertama ada paten diberikan pada hasil penemuan yang baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Yang kedua paten sederhana. Paten sederhana diberikan kepada setiap hasil penemuan yang baru yang berupa pengembangan dari produk atau yang proses yang sudah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Yang ketiga ada cara mendaftarkan hak paten. Cara mendaftarkan hak paten prosesnya. Cara mendaftarkan hak paten dapat dilakukan dengan mengajukan langsung permohonan DJKI dengan proses lengkap sebagai berikut. Yang pertama, permohonan pendaftaran dengan mengisi formulir permohonan dan membuat dalam rangka 4 memberikan spesifikasi paten yang terdiri dari judul invensi, latar belakang invensi, uraian singkat invensi, uraian lengkap invensi, gambar teknik, uraian singkat gambar, abstrak, dan klaim yang menjelaskan fitur apa yang dinyatakan baru dan layak mendapatkan hak paten. Melengkapi persyaratan formalitas berupa surat pengalihan hak, bila inventor dan pemohon bukan orang yang sama, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, fotokopi KTP atau identitas pemohon jika pemohon perorangan, fotokopi akta pendirian badan hukum yang dilegalisir, bila pemohon adalah badan hukum, fotokopi NPWP, badan hukum bila pemohon adalah badan hukum, fotokopi KTP identitas yang bertindak atas permohonan badan hukum untuk mendatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Membayar biaya permohonan paten. Setelah syarat dilengkapi, kamu akan mendapatkan tanggal penerimaan. Yang kedua, pemeriksaan administratif akan dilakukan. Yang ketiga, bila lengkap, masa pengumuman akan berlangsung selama 6 bulan dimulai setelah 18 bulan dari tanggal penerimaan. Tahap ini memberi kesempatan masyarakat mengetahui produk yang dimohon patenkan. Yang keempat, setelah masa pengumuman berakhir atau paling lama 36 bulan dari tanggal penerimaan, pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dengan menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya ke DJHKI. Yang kelima, dalam waktu lambat 36 bulan sejak permohonan pemeriksaan substantif diajukan, pemeriksa paten harus memutuskan apakah paten menolak atau memberi paten. Jika ditolak, pemohon paten dapat mengajukan dibanding, namun jika pemohon paten diterima, maka DJHKI akan mengeluarkan sertifikat hak paten. Pendaftaran permohonan paten online ada di paten.dgip.go.id. Selanjutnya ada lama berlakunya hak paten. Paten memiliki jangka waktu perlindungan selama 20 tahun sejak penerimaan permohonan paten dan tidak dapat diperpanjang. Paten sederhana memiliki jangka waktu perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana dan tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya ada hak fungsi paten. Yang pertama ada jaminan perlindungan hukum, yang kedua menambah kepercayaan konsumen, yang ketiga memberi tambahan keuntungan, yang keempat merupakan aset perusahaan, yang kelima mengurangi plagiarisme, yang keenam ada menghindari eksploitasi karya, yang ketujuh mengurangi kompetitor, yang kedelapan memperluas kejangkauan bisnis. Selanjutnya ada pelanggaran hak paten. Seperti Anda yang ketahui, hak paten sendiri
melindungi suatu invensi dari orang lain yang berniat menggunakan tanpa izin dari inventor. Jadi, ketika Anda menemukan ada orang lain yang menggunakan menjual, menawarkan, dan mengimpor invensi tersebut, Anda dapat mengajukan gugatan dan mengambil tindakan hukum terhadap siapapun yang menggunakan invensi ini tanpa seizin Anda. Selanjutnya ada alasan pembalasan hak paten. Pembatalan. Sorry, typo. Hak paten yang berlaku dapat juga dibatalkan dengan alasan-alasan berikut. Yang pertama, paten batal demi hukum bila pemegang paten tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya tahunan dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut sejak batas akhir kewajiban pembayaran untuk tahun ketiga tersebut. Yang kedua, adanya permohonan pembatalan paten yang dilakukan oleh pemegang paten atau penerima lisensi kepada Direktorat Jenderal HKI untuk seluruh atau sebagian atas permohonan pemegang paten. Pengajuan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari penerima lisensi dan disampaikan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI. Yang ketiga, gugatan pembatalan paten yang diajukan oleh pihak ketiga. Gugatan ini dapat diajukan melalui pengadilan niaga apabila berdasarkan pasal 2, pasal 6, dan pasal 7 paten tersebut seharusnya tidak diberikan. Yang keempat, ada gugatan pembatalan oleh jaksa. Gugatan pembatalan yang dilakukan oleh jaksa terhadap pemegang atau paten penerima lisensi wajib paten dilakukan dengan alasan pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib tersebut. Yang selanjutnya ada contoh hak paten. Contoh hak paten beberapa yang paling fenomenal baik di Indonesia maupun di luar negeri, kami memberikan contoh berikut. Yang pertama, hak paten atas aeronautika oleh J. Habibie. B.J. Habibie pemilik 46 hak paten atas penemuan-penemuannya di bidang aeronautika. Salah satu patennya yang paling dikenal ada tentang menghitung keretakan atau crack progression on random pada konstruksi pesawat akibat fenomena fatigue atau kelelahan. Yang kedua, ada hak paten atas fondasi cakar ayam oleh Profesor Dr. Andes Insinyur Sedijatmo. Bagi kalangan arsitek ataupun pekerja konstruksi lainnya, tentu bukanlah hal yang asing tentang fondasi cakar ayam. Ya, fondasi cakar ayam ini ditemukan oleh Profesor Dr. Andes Insinyur Sedijatmo dan mulai diaplikasikan di berbagai jenis bangunan pada tahun 1961. Penemuan ini mendapatkan pengakuan dan hak paten internasional dari 40 negara seperti Malaysia, Belanda, Australia, Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Singapura, Arab Saudi, dan Uni Soviet. Penemuan ini bermula ketika Profesor Dr. Andes Insinyur Sedijatmo mendirikan sebuah menara listrik di daerah tanah yang lunak atau rawa-rawa, yaitu Ancol. Ketiga, hak paten atas slide to unlock pada Apple. Apple mendapatkan pengakuan hak paten atas slide unlock. Fitur geser untuk membuka layar perangkat ponsel ini pertama kali dimiliki oleh Apple. Seiring perkembangannya, beberapa merek smartphone telah menggunakan fitur tersebut untuk memudahkan user. Sekian pengertian hak paten dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.